والعبادة والاستبادة والحسن المستقيم كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والندامة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kita dapat bersama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, melanjutkan kajian pada khalifah keempat dari Daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi daripada keluarga Marwan bin Hakam, yang mana pada dasarnya keluarga Marwan bin Hakam ini adalah keluarga yang bermasalah. Bagaimana tidak, pasca mereka masuk ke dalam agama Islam, ayah daripada Marwan ini yaitu Hakam bin As melakukan berbagai manuver yang menyinggung Rasulullah SAW, mulai dari perbuatannya yang menirukan gerakan-gerakan Rasulullah dengan tujuan mengejek, kemudian menyebarkan pembicaraan Rasulullah dengan para sahabat ke musuh-musuh Islam, bahkan sampai berupaya untuk mengintip ke bilik-bilik rumah para istri Rasulullah untuk mencari air yang akan ia sebarkan ke masyarakat. Perbuatan ini membuat marah Rasulullah SAW. Namun karena pertimbangan Hakam ini sudah masuk Islam, maka ia tidak dieksekusi, hanya diasingkan, diusir ke Taif, dan itu berlaku sampai masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Marwan bin Hakam ini bisa dikatakan tumbuh dan besar di pengasingan bersama dengan orang tuanya. Namun karena memang keluarga Umayyah itu terkenal dengan pengetahuan mereka tentang administrasi dan lain sebagainya, hal itu meskipun mereka berada di pengasingan tetap diajarkan kepada keluarga mereka, sehingga kemudian Marwan bin Hakam ini tumbuh menjadi sosok yang sangat memahami administrasi, tapi juga menjadi sosok yang sangat protektif dengan keluarganya, karena ia hidup di pengasingan bersama dengan keluarganya. Dan pengasingan ini kemudian berakhir di masa Sayyidina Utsman bin Affan, di mana Sayyidina Utsman bin Affan memberikan pengampunan kepada Hakam bin As dan memperbolehkannya untuk kembali ke kota Madinah, yang tentunya kebijakan ini menyinggung ataupun membuat banyak di kalangan sahabat yang protes, karena dianggap ini menyalahi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan dua orang khalifah setelahnya. Namun Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya ia telah pernah meminta izin kepada Rasulullah secara lisan, sehingga apa yang ia lakukan itu tidak termasuk dalam kategori menentang aturan Rasulullah. Namun kemudian hal ini menjadi masalah lagi, karena kemudian ada keistimewaan yang diberikan kepada keluarga ini. Di antaranya Hakam bin As ini diberikan hak untuk memungut pajak pasar di kota Madinah, sementara Marwan, anak daripada Hakam bin As ini,
diangkat sebagai sekretaris ataupun tangan kanan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, inilah kemudian yang membuat pemerintahan Utsman bin Affan itu banyak yang memberikan penilaian nepotisme, dianggap mengangkat orang-orang yang dekat dengan Utsman bin Affan atau dari keluarganya Utsman bin Affan. Ditambah lagi dengan kebijakan mengganti para gubernur-gubernur yang sudah ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelumnya dan digantikan dengan orang-orang yang notabene-nya masih keluarga daripada Utsman bin Affan. Dan hal ini pernah kita jelaskan pada pertemuan dan pembahasan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jawaban-jawaban apakah itu termasuk nepotisme atau tidak. Kemudian kita tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam ini puncaknya adalah ketika ia membuat sebuah surat yang berstempelkan kekhalifahan, yang mana para pendemo, orang-orang yang memprotes kebijakan Utsman bin Affan, dan kebijakan ini disinyalir sebenarnya bukan kebijakan Utsman, tapi masukan daripada keluarga Utsman, salah satunya Marwan bin Hakam, di mana pada awalnya para pendemo ini yang datang dari kawasan Syam, Mesir dan lain sebagainya diterima oleh Utsman bin Affan dan diadakan pertemuan. Di sana kemudian terungkap bahwasanya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh Utsman bin Affan. Jadi kelemahan Utsman itu ia sangat percaya dengan pejabat-pejabat di bawahnya, sehingga banyak sekali kebijakan yang sebenarnya bukan Utsman yang memberikan kebijakan tersebut. Nah, kemudian setelah diadakan pertemuan, Utsman bin Affan menjanjikan bahwasanya apa yang mereka tuntut itu akan dilaksanakan. Sebenarnya clear, masalahnya clear. Tapi kemudian Marwan bin Hakam ini melakukan satu manuver yang fatal, yaitu membuat surat yang ditujukan kepada gubernur-gubernur tempat asal para pendemo ini, yang isinya adalah jika surat ini sampai ke tangan mereka untuk mencari dan mengeksekusi para pendemo ini. Nah, artinya perintahnya ini keras sekali. Padahal pada saat pertemuan hasilnya adalah semuanya senang. Tapi ternyata kemudian ada surat yang ketangkap membawa stempel khalifah, dan ini membuat para pendemo itu marah karena ternyata berbeda dengan apa yang mereka dapatkan. Ternyata ada manuver di belakang mereka. Nah, inilah yang kemudian membuat terjadilah keributan yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, kemudian bagaimana dengan nasib Marwan bin Hakam setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan dilantiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah? Marwan bin Hakam ini termasuk yang tidak mau membaikan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dia numpang pada pergerakan yang digerakkan oleh Sayyidah Aisyah. Pada saat kita membahas di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pergerakan para sahabat yang menuntut keadilan bagi Utsman bin Affan, kita sempat sampaikan bahwasanya ada di antara mereka itu adalah penumpang-penumpang gelap yang mereka itu tidak murni untuk menuntut keadilan, tapi sebenarnya mereka ingin mengamankan posisi mereka. Nah, di antara mereka penumpang gelap itu adalah Marwan bin Hakam. Sehingga ketika terjadi pertemuan antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah, yang awalnya sebenarnya sudah selesai, tapi kemudian muncul para provokator
yang akhirnya terjadilah satu perang yang kita sebut dengan perang Jamal. Nah, di perang ini yang menarik, Marwan bin Hakam itu posisinya berada di pasukan Sayyidah Aisyah. Bersamanya ada Zubair, di sana ada Talha, para sahabat yang dikenal sebagai sekelompok orang yang dijamin surga. Tapi di akhir, ketika peperangan akan berakhir, pada saat itu Ali bin Abi Thalib memanggil para sahabat kibar tersebut dan menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi ijtihadnya tersebut tidak lepas daripada maslahat untuk umat. Ditambah lagi, di antara kelompok yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib itu terdapat sahabat-sahabat juga, sehingga kemudian Talha menganggap bahwasanya peperangan ini tidak benar, maka dia pergi. Tapi pada saat dia akan meninggalkan pasukan, tiba-tiba ada anak panah yang menghantam Talha sehingga Talha wafat pada saat perang tersebut. Nah, siapa yang melontarkan panah ini? Ternyata para sejarawan mengatakan yang melontarkan panah ini adalah Marwan bin Hakam. Yang membunuh Talha itu adalah Marwan bin Hakam dengan dalih balas dendam terhadap Utsman. Loh, apa urusan Talha dengan Utsman? Dia mengatakan pada saat Utsman dikepung, Talha tidak mau membela. Jadi seperti orang yang sudah frustasi, ia membunuh sahabat Talha, yang bahkan Talha ini termasuk bagian daripada orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Nah, setelah ketahuan yang membunuh itu adalah Talha, Marwan ini melarikan diri menuju ke Syam, menemui Muawiyah. Dan kemudian pada saat terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Marwan ini termasuk kelompok yang berada di barisan Muawiyah. Nah, singkat cerita, setelah Marwan bin Hakam mendapatkan bahwasanya Muawiyah telah mendapatkan legitimasi keabsahan daripada jabatannya dengan serah terima antara Al-Hasan bin Ali dengan Muawiyah, maka kemudian daulah Islamiyah kembali bersatu. Muawiyah kemudian meletakkan Marwan bin Hakam itu pada jabatan sebagai gubernur Madinah. Yang jadi masalah adalah Marwan ini pernah kita singgung memiliki obsesi. Di satu sisi dia memang loyal kepada keluarganya Umayyah, tapi di sisi yang lain dia merasa karena saat itu khalifahnya berasal dari Sufyani, jadi dari keluarga Abu Sufyan. Sementara dia menginginkan dari keluarga bapaknya, karena Hakam ini anaknya Al-As, sementara Muawiyah ini anak daripada Abu Sufyan. Maka ada dua istilah dalam daulah Umayyah itu, ada garis keturunan Sufyaniyah, yaitu balik ke Abu Sufyan, dan garis keturunan Hakamiyah, yaitu ayah daripada Marwan bin Hakam. Nah, dia punya obsesi yang ingin menjadi orang nomor satu, apalagi sebelumnya dia menjabat sebagai tangan kanan khalifah. Jelas sekarang dia posisinya adalah gubernur, ya memang memimpin orang nomor satu di wilayah tersebut, tapi jauh dari kekuasaan pusat. Namun para sejarawan juga menyatakan ini juga siasat daripada Muawiyah, karena ia menyadari bahwasanya Marwan ini punya obsesi sehingga dia tidak direkrut, ditarik ke lingkaran pusat. Maka kemudian pada saat
Muawiyah menentukan atau menetapkan bahwasanya Yazid sebagai khalifah setelahnya. Nah, Marwan ini yang menarik, dia tidak sepenuhnya patuh dengan kebijakan pusat. Dia hanya melihat apakah kebijakan tersebut akan mempengaruhi reputasinya di Madinah atau tidak. Sehingga kemudian kalau itu mempengaruhi, dia tidak mau menjalankan. Nah, kemudian setelah ada instruksi untuk memperkenalkan Yazid, pada saat itu Marwan termasuk yang menggerakkan ataupun yang mengkampanyekan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pasca Muawiyah wafat. Yang ini ditentang oleh sebagian sahabat. Hanya saja kemudian setelah upaya yang tinggi untuk mengkampanyekan, akhirnya orang-orang Madinah membaiat Yazid bin Muawiyah. Namun setelah kejadian Karbala, yaitu terbunuhnya Husain, hal ini menjadi blunder. Orang-orang Madinah yang mengetahui terbunuhnya cucu Rasulullah marah dan kemudian mencabut baiat mereka terhadap Yazid. Sehingga setelah mereka mencabut, mereka juga memutuskan untuk mengusir keluarga Umayyah yang berada di kota Madinah, dan jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Nah, akhirnya keluarlah Marwan bin Hakam ini, yang awalnya, ini yang menarik, pada awalnya ketika mereka keluar itu tidak ada jaminan keamanan. Ini posisinya umat Islam dan marah-marahnya, sehingga tak ada satupun yang berani menjamin keselamatan keluarga Umayyah yang ada di Madinah. Bahkan selevel Abdullah bin Umar itu tidak berani menjaminkan. Sampai kemudian ada satu sosok yang menjamin keamanan keluarga Umayyah keluar dari kota Madinah dalam kondisi selamat, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin. Yang menariknya, Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang termasuk selamat pada peristiwa Karbala. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya didikan dan akhlak daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali Zainal Abidin yang saat itu setelah selamat dari peristiwa Karbala didatangi oleh Marwan untuk meminta jaminan keselamatan keluarga Umayyah, maka Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin ini mengatakan, aku menjamin kalian keluar selamat sampai ke tujuan kalian. Maka dengan perjanjian mereka keluarga ini keluarga tidak boleh memerangi Madinah, tidak boleh membawa pasukan untuk menyerang kembali ke kota Madinah. Maka keluarlah Marwan bin Hakam dengan keluarganya, keluar di tengah jalan ketemu dengan pasukan yang diutus oleh Yazid untuk menyerang kota Madinah. Ketemu di jalan, tadi sudah perjanjian bahwasanya mereka tidak akan menyerang. Iya, benar. Marwan tidak nyerang, tapi dia kasih tahu kelemahan kota Madinah itu di mana, ke pasukan yang datang ini, sehingga perlawanan penduduk kota Madinah itu bisa dibatahkan dan menjadi salah satu aib dalam sejarah Islam, di mana kota Madinah itu pernah diserang dan dibantai. Dan kita tahu setelah itu pergerakan pasukan ini menuju ke kota Makkah, namun Yazid bin Muawiyah kemudian dikabarkan wafat. Setelah itu diangkatlah anaknya sebagai khalifah pengganti, dan anaknya masih kecil. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian anaknya ini juga mengundurkan diri. Ada yang mengatakan mengundurkan diri, ada yang mengatakan wafat, sehingga terjadi kekosongan khalifah saat itu. Nah, Marwan ini pada dasarnya sebenarnya sudah cukup sepuh saat itu, sudah usia antara 63 sampai 80 tahun. Ambisinya sebenarnya sudah agak habis.
Dia tidak menginginkan lagi jabatan sebagai khalifah sampai ketemu dengan Abdullah bin Ziyad, mantan gubernur Irak, yang mengatakan bahwasanya yang paling cocok dan bisa memimpin atau menjadi khalifah adalah Anda. Maka hal ini kemudian mendorong Marwan ini pada pertemuan pemilah-pemilah pendukung Bani Umayyah itu dengan dukungan para pendukungnya mengusulkan Marwan bin Hakam sebagai khalifah. Maka disinilah kemudian terjadi pembayatan dan diangkatlah Marwan bin Hakam sebagai khalifah keempat daripada Daulah Umayyah. Lalu apa kebijakan yang diambil setelah menjadi khalifah dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Marwan? InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Misalnya kami akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.